Selamat pagi, saya Aldi Surya Pranata dengan NPM 2017-610012 dari mata kuliah Komunikasi Bisnis 1 kelas F. Nomor 1. Describe the communication process model and explain and give examples how your message will be successfully perceived by your audience. 1. Proses model komunikasi memiliki 8 tahapan. Yang pertama adalah sender harus memiliki ide, pemikiran, ataupun motivasi untuk menyampaikan suatu pesan. Selanjutnya, sender akan melakukan encoding yang merupakan proses penentuan cara untuk memberikan pesan yang disampaikan lewat suatu media. Kemudian, sender akan mengirimkan pesan melalui sebuah media. Media yang digunakan bisa berbagai macam, seperti media sosial dan lain-lain. Media tersebut akan disampaikan dengan bantuan pesan yang diterima oleh audiens. Pesan yang diterima kemudian akan diproses oleh audiens atau disebut proses decoding. Sehingga setelah proses decoding selesai, audiens akan menerima pesan, akan menginisiasikan sebuah respon terhadap pesan yang telah berhasil dipahami. Proses yang terakhir adalah audiens memberikan feedback terhadap pesan yang dikirimkan oleh sender. Agar pesan dapat diterima dengan sukses, maka dalam berkomunikasi, suatu pembicaraan harus dimengerti dengan baik oleh penerima, serta isi suatu pesan atau pembicaraan menggunakan bahasa yang tegas dan jelas, sehingga tidak menimbulkan ambiguitas. Lalu, nomor 2. Explain the importance of non-verbal communication. Identify 6 major categories of non-verbal expression and how to improve non-verbal communication skills. Banyak keuntungan dalam penggunaan komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal dapat memperkuat suatu argumen ataupun statement ketika komunikasi nonverbal yang digunakan sesuai dengan konteks pesan yang akan disampaikan. Sebaliknya, apabila pesan yang disampaikan tidak sesuai, maka hal ini akan mempersulit komunikasi nonverbal. Terdapat 6 kategori yang termasuk pada komunikasi nonverbal, yaitu facial expression, gesture and posture, vocal karakteristik, personal appearance, touch, dan time and space. Lalu, bagaimana untuk meningkatkan komunikasi nonverbal secara efektif? Nomor 1, menggunakan kontak mata atau eye contact. Lalu, yang kedua, menggunakan postur untuk menunjukkan suatu ketertarikan. Ketiga, mengembangkan skill decoding sehingga proses menerima suatu informasi dapat lebih lancar. 4. Probe for more information. 5. Avoid assigning non-verbal meanings out of context. 6. Memperhatikan time and space. Ketiga, identify 3 major modes of listening. Describe the listening process and how to overcoming the barriers of listening process. 3 mode utama dalam listening adalah content, yaitu memahami, critical, yaitu memahami sekaligus mengevaluasi, dan yang ketiga adalah empatik, yaitu memahami pesan dari speakers. Lalu, proses mendengarkan adalah proses receiving, di mana adalah menerima pesan dari speaker, termasuk verbal dan non-verbal. Proses keduanya adalah decoding, yaitu memahami pesan yang disampaikan oleh speaker. Ketiga adalah remembering, memberi tanggapan atau respon harus diingat terlebih dahulu sehingga tidak salah dalam menangkap suatu pesan. Lalu evaluating, mengevaluasi pesan dan memisahkan fakta dan opini. Lalu yang kelima, proses terakhirnya adalah responding, yaitu memberikan langsung secara verbal atau non-verbal. Bagaimana cara menangani barriers dalam listening? Yaitu 1. Rapid tap, di mana harus dipikirkan dengan cepat. Kedua, physical distraction, seperti permasalahan dalam pendengaran atau keadaan lingkungan yang berisik. Lalu ketiga, message overload, pesan yang diterima terlalu banyak. Keempat, language problem, di mana terdapat suatu kata yang kosakata tidak dimengerti. Lalu yang terakhir adalah non-verbal distraction, seperti penampilan ataupun kostum. Lalu soal keempat,
Explain what are ethnocentrism and stereotyping and how to overcoming the problem of ethnocentrism and stereotyping. Give examples. Etnosentris adalah kecenderungan untuk menilai kelompok lain berdasarkan standar perilaku atau adat istiadat kelompok sendiri, sehingga kelompok ini tidak dapat menerima pandangan dari budaya lain, sehingga menganggap budaya kelompoknya adalah yang terbaik dibandingkan kelompok lain. Stereotyping adalah suatu cara untuk menggeneralisasikan sesuatu dengan mengabaikan perbedaan individu. Cara untuk menghindari etnosentris dan stereotyping ini adalah dengan sadar akan perbedaan dan menahan penilaian pribadi. Contohnya, terdapat suatu perbedaan budaya makan dari suku A dan suku B. Ketika suku A akan mengadakan acara atau hari besar, maka suku A akan mengundang suku B. Suku B yang merupakan tamu yang diundang harus menghargai apabila terdapat perbedaan dari cara makan dari antar suku A dan suku B, sehingga terdapat toleransi antar budaya. Berikut merupakan jawaban ujian tengah semester yang telah saya jawab. Terima kasih.